Hello, welcome back for my channel. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi bersama saya, Hadi Al-Hail. Pada kesempatan hari ini, saya berencana ingin melakukan transfer knowledge kepada teman-teman semuanya untuk review esai, di mana esai ini adalah esai yang saya buat. Dan alhamdulillahnya dari esai yang saya buat ini berhasil menghantarkan saya kepada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa unggulan tahun 2023 pada program Magister di Universitas Negeri Semarang. Bagaimana teknik serta strategi dan juga esai yang sudah saya buat beserta reviewnya, yuk kita simak bareng-bareng. Oke. Oke, sebagai opening, dalam pembuatan esai diri itu, pada dasarnya sudah ada tertera ketentuannya di dalam buku panduan. Yang paling pertama saya anjurkan kepada teman-teman semua adalah detail dan juga literasinya lebih ditingkatkan untuk membaca buku panduan secara teknis dan memahaminya secara holistik. Biasanya di dalam buku panduan itu tertera dengan jelas berapa jumlah kata maksimal dan minimal yang bakal kita tulis. Biasanya itu beda-beda jenjang, beda juga aturan. Kalau di jenjang S2 untuk beasiswa unggulan, minimal katanya 1.500 dan maksimal katanya 2.000. Berbeda halnya untuk yang S1, minimalnya 1.000 dan maksimalnya 1.500. So now, em, selain itu ada juga ketentuan yang diminta oleh beasiswa unggulan, di mana ada tema dan juga elemen-elemen yang bakal kita isi di dalam kepenulisan esai itu. Untuk temanya sendiri pada tahun 2023 ini adalah kontribusiku setelah selesai studi. Kemudian elemen-elemennya yang diminta oleh beasiswa unggulan dalam kepenulisan esainya ada 3 poin. Yang pertama adalah deskripsi atau perkenalan diri, dan yang kedua adalah rencana kontribusi, serta yang ketiga dan yang terakhir adalah bagaimana cara mewujudkan rencana kontribusi tersebut. So, very easy. Next, mari kita review bagaimana esai yang saya buat di tahun 2023 kemarin untuk di beasiswa unggulan dalam program Magister. Oke, mari kita review. Nah, di sini saya menggunakan judul ini saja, kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi. Pada paragraf pertama, sejak kecil saya selalu percaya bahwa kesempatan tidak datang begitu saja. Kesempatan harus dijemput dengan langkah yang lantang dan hati yang siap. Perkenalkan, saya Hadi Al-Hail, lahir di Pagurawan, Kabupaten Batubara. Saya anak tunggal yang tumbuh di Pulau Sumatera bagian utara, tepatnya di Pekan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, yang merupakan salah satu daerah dengan mayoritas mata pencaharian di bidang agraris. Fenomena unik di desa saya adalah sektor pendidikannya, yang nanti akan dijabarkan. Saya lahir Saya dilahirkan oleh orang tua yang hebat dan pekerja keras. Ayah saya berprofesi sebagai wirausaha furniture dan ibu saya sebagai guru PNS. Saya lahir dalam lingkungan keluarga yang sangat memprioritaskan pendidikan sebagai garda terdepan. Karena orang tua saya percaya bahwa ilmu pengetahuan dapat memberikan perubahan besar bagi dunia hingga ke diri sendiri. Pendidikan formal yang telah selesai saya tempuh adalah Min 3 Dolok Masihul tahun 2012, MTS Al-Wasliyah 39 Dolok Masihul tahun 2015,
SMA Negeri 1 Dolomasihul tahun 2018 dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Saya baru saja menyelesaikan jenjang S1 di Universitas Negeri Medan tahun 2022 dengan program studi pendidikan seni rupa dalam durasi 3,5 tahun. Teman saya sering beranggapan bahwa saya adalah seorang anak yang ambisius dan haus terhadap ilmu pengetahuan. Teman saya membuktikannya dengan mengamati besarnya rasa ingin tahu dalam belajar, aktif bertanya di dalam kelas, dan sering menghabiskan waktu dengan membaca buku di perpustakaan. Mengejutkan, ternyata saya baru menyadari hal tersebut melalui teman saya saat semester 5. Saya merasa beruntung diberi kesempatan bersosialisasi, berkolaborasi, dan belajar bersama dalam lingkaran pertemanan yang sangat suportif. Selama berkuliah di jenjang S1, saya merasa kewalahan dalam mengatur pengeluaran. Ragam jenis barang yang bersifat liabilitas tersimpan dalam lemari tanpa kegunaan. Saya menyadari bahwa perilaku boros adalah bagian dari kelemahan saya dalam mengelola keuangan, sehingga memiliki dampak buruk jika diteruskan. Sejak Januari 2023, saya mulai memperbaiki perilaku boros tersebut dengan cara memberikan edukasi terlebih dahulu kepada diri saya melalui beberapa sumber belajar, seperti mengikuti kelas online tentang finansial oleh Tung Desem Waringin, membaca buku tentang menabung, investasi, dan manajemen keuangan, serta belajar melalui YouTube tentang financial planner. Tepat bulan Februari 2023, saya menemukan penyebab dari munculnya perilaku boros tersebut. Jawabannya adalah karena saya tidak memiliki skala prioritas untuk jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang terhadap uang yang saya miliki. Sehingga mulai Februari 2023, saya melatih diri saya untuk menyisihkan dari setiap pendapatan dan mengelolanya dengan bijak. Hingga saat ini, saya masih belum konsisten dalam membuat perincian biaya. Namun beberapa aspek perlu diapresiasi karena saya telah berhasil menyisihkan pendapatan secara rutin melalui tabungan dan investasi. Saya yakin apresiasi yang diberikan dapat menstimulus diri saya agar lebih konsisten dalam membuat perincian biaya. Tindakan berikutnya adalah dengan memberikan waktu khusus untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap harinya. Membuat impian dan mewujudkannya adalah cara saya dalam mengekspresikan makna hidup. Saya yakin dan percaya cita-cita dapat menghantarkan saya pada banyak pintu kesempatan. Menjadi seorang dosen adalah profesi yang luar biasa dalam pandangan saya. Sehingga untuk mencapai impian tersebut minimal berasal dari lulusan jenjang S2 sebagai salah satu persyaratannya. Melalui tekad yang kuat dan optimisme, saya mulai merencanakannya sejak semester 6 berkuliah di jenjang S1. Perasaan bahagia dan perasaan bahagia, bangga dan syukur semakin melimpah ketika saya melihat pengumuman pendaftaran bahwa saya diterima menjadi mahasiswa baru pasca sarjana S2 program studi pendidikan seni dengan konsentrasi seni rupa pada 22 Mei 2023 di Universitas Negeri Semarang. Saya memilih kampus UNES dengan prodi pendidikan seni karena dua alasan, yaitu satu, prodi pendidikan seni dan kampus UNES telah memiliki akreditasi unggul dan satu rumpun dengan prodi S1. Selanjutnya, yang kedua, mata kuliah yang disediakan dalam kurikulum dengan bobot 36 SKS sangat mendukung minat saya dalam berinovasi, terutama pada mata kuliah kreativitas dan inovasi pendidikan seni yang diajarkan oleh Dr. Eko Sugiarto MPD. Saya begitu tertarik untuk mengikuti jejaknya dan berharap Bapak Dr. Eko Sugiarto MPD menjadi promotor saya dalam penelitian tesis. Ketertarikan ini muncul ketika saya mengetahui latar belakang Bapak Eko yang berhasil lulus doktor dengan IPK 4,0 pada usia 29 tahun dan relevansi penelitiannya di bidang pengembangan serta kajian interdisiplin sangat berbanding lurus dengan minat saya. Saya sangat antusias dalam belajar, terutama di bidang pendidikan dan seni. Terbukti dengan kegiatan cerdas cermat, lomba olimpiade oleh lembaga koperasi saat SD, lomba karya seni menggambar di sekolah SMA swasta Angkasa 1 Lanut,
Suewondo saat SMP, Lomba Seni Kriya dalam FLS 2N dan desain poster lingkungan hidup Serdang Bedagai saat SMA, peraih pendanaan program kreativitas mahasiswa atau PKM skema pengabdian masyarakat saat S1, dan Best Project dalam International Youth Action and Conference in Singapore and Malaysia 2023 usai S1. Saya juga aktif mengembangkan kecerdasan interpersonal dengan mengikuti aktivitas organisasi yang melatih kemampuan dalam memimpin, memanajemen, kerjasama, dan empati. Sejak SMP, saya terbiasa berkolaborasi dengan lingkungan baru. Ketika di kelas 7 SMP, saya bergabung dalam organisasi pramuka. Pada kelas 10 SMA, saya terpilih menjadi ketua bidang mading dan kreativitas OSIS hingga jenjang perkuliahan. Hingga jenjang perkuliahan, saya terpilih menjadi Ketua Umum Remaja Masjid At-Taufik dan Koordinator Divisi Dokumentasi di Senyum Anak Nusantara San Medan. Sampai saat ini, saya tertarik dengan pembelajaran seni rupa dalam mata pelajaran seni budaya di SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, terutama melakukan inovasi terkait dengan media pembelajaran seni rupa yang digunakan pada proses belajar dalam kelas. Pekan Dolok Masihul memiliki potensi kreatif pada peserta didiknya. Hanya saja potensi tanpa fasilitas dan kualitas adalah wacana belaka. Fenomena menarik dari sektor pendidikan di Pekan Dolok Masihul adalah guru yang mengajar pada mata pelajaran seni bukan berasal dari latar belakang S1 yang serumpun. Tekanan yang tidak berbanding lurus dengan kemampuan tentu menghasilkan kualitas yang kurang baik. Urgensi pendidikan seni di Pekan Dolok Masihul mengharapkan adanya bantuan media pembelajaran yang dapat digunakan secara kompleks, sehingga meringankan beban kinerja guru saat ini, agar pembelajaran seni tetap berjalan dengan semestinya. Sembari menunggu adanya kebijakan terbaru pengiriman tenaga pendidik di bidang seni ke daerah dalam wawancara Yusniar 23 Januari 2023. Perguruan tinggi dengan prodi pendidikan seni rupa merupakan tempat yang tepat untuk mengarahkan mahasiswa menjadi guru seni rupa yang profesional siap diturunkan ke daerah sebagai pencipta solusi dan pemberi perubahan. Menimbulkan rasa empati terhadap pendidikan seni di sekolah, serta memberikan layanan informasi tentang kesejahteraan guru kepada mahasiswa yang berkuliah di pendidikan seni rupa adalah tantangan yang dihadapi oleh para dosen. Melalui peninjauan keresahan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi, saya tertarik untuk berkontribusi bagi Indonesia sebagai fasilitator saat melaksanakan hingga selesai studi dengan membuat dua ide gagasan. Satu, buku media pembelajaran seni rupa interaktif bagi guru pada setiap jenjang pendidikan yang disesuaikan dengan kurikulum. Tentunya dilengkapi dengan beberapa aspek pendukung yakni Sustainable Development Goals or SDGs pada misi pendidikan berkualitas atau quality education menyeluruh pada wilayah 3T serta bernilai konservasi. Selanjutnya, saat diberi kesempatan untuk menjadi seorang dosen, saya memberikan inspirasi dan dorongan kepada mahasiswa saya agar dapat secara langsung merasakan fenomena yang terjadi pada pendidikan untuk melahirkan rasa empati sembari memberikan informasi tentang kesejahteraan guru sebagai PPG atau P3K. Guru seperti PPG dan P3K. Sejauh ini, saya bersama teman sejawat dan dosen di Prodi Pendidikan Seni Rupa Unimed telah membantu guru di jenjang sekolah dasar dengan menciptakan media pembelajaran buku kosa rupa yang didukung oleh Kemendikbud dalam program kreativitas mahasiswa PKM pertama diterapkan di SD Negeri 060857 Medan Tembung tahun 2021. Ternyata para guru memberikan respon positif terhadap buku yang diciptakan dan sekolah merasakan manfaat yang luar biasa atas kehadiran buku kosa rupa karena membantu para guru untuk lebih mudah dalam mendemonstrasikan pembelajaran seni yang berkaitan dengan menggambar kepada peserta didik.
Selain itu, saya juga aktif mengumpulkan seluruh karya seni yang pernah saya ciptakan sejak SMP hingga S1 sebagai portofolio dan dapat diakses secara langsung pada kolom karya di laman pendaftaran beasiswa unggulan. Selanjutnya, saya menjadikannya sebagai buku katalog yang dapat digunakan pada jenjang SMP dan SMA untuk menginspirasi peserta didik dalam berkarya. Melalui ide kreatif, yang sudah berjalan hingga saat ini tentu masih belum cukup untuk menjawab keresahan, kebutuhan, dan tantangan yang terjadi. Diperlukan inovasi lebih dalam perencanaan yang sistematis dan terukur, supaya nantinya ide dapat berjalan dengan baik sesuai indikator dan tujuan. Semangat yang tinggi membuat saya berencana menjalankan peran kontribusi yang telah dituliskan di atas melalui 3 tahapan. Pertama, saya melihat adanya potensi pada buku Kosarupa yang memiliki harapan besar untuk membantu sekolah, guru, dan peserta didik dalam berkarya seni di jenjang sekolah dasar. Namun, saat buku Kosarupa diuji coba penggunaannya pada wilayah desa, terkhusus di Min 3 Serdang Bedagai, ternyata masih belum efisien. Karena buku Kosarupa pada video tutorial Karena buku Kosarupa dan video tutorial disediakan dalam wadah yang berbeda, saya berencana untuk membuat pengembangan pada buku Kosarupa menggunakan metode RND, model ED, dengan menghadirkan kode QR yang terkoneksi pada video tutorial, menambahkan tema Kosarupa, dan menambahkan musik klasik dalam kode QR. Pengembangan dilakukan saat memasuki awal perkuliahan di semester 1 supaya mendapatkan masukan dari dosen pengampu mata kuliah landasan kurikulum pendidikan seni dan estetika. Luaran yang ingin dicapai adalah pengembangan buku kosarupa dan publikasi jurnal. Direncanakan buku dapat digunakan tahun 2024. Kedua, saya bertekad untuk melakukan penyebar luasan buku katalog seni yang berjudul Dimensional Arts kepada jenjang SMP, buku katalog gambar model dan nirmana trimatra pada jenjang SMA melalui sosialisasi daring maupun luring. Karena relevan dengan kurikulum mata pelajaran seni budaya tentang menggambar bentuk dan topik seni rupa 2 dimensi. Juga materi nirmana trimatra pada topik seni rupa 3 dimensi di jenjang SMP dan SMA. Penyebaran dimulai dari sekolah SMP dan SMA sederajat di Pekanbaru Seoul sekitarnya secara merata. Sembari itu, melakukan pengamatan tentang fenomena serta potensi yang dapat diangkat dalam penelitian untuk dipublikasi melalui diskusi pada mata kuliah paradigma pendidikan seni di semester 1. Melalui penemuan fenomena pendidikan pada jenjang SMA dan SMA, SMP dan SMA nantinya, direncanakan inovasi media pembelajaran hadir untuk diciptakan bersamaan dengan karya tulis ilmiah berupa tesis dan publikasi. Ketiga, kontribusi yang ingin dilakukan setelah menyelesaikan studi adalah ketika saya berkesempatan menjadi seorang dosen di Prodi Pendidikan Seni Rupa. Saya tertarik untuk mengajar pada mata kuliah pengembangan bahan ajar, perencanaan pembelajaran seni, dan strategi belajar mengajar. Saya mendukung penuh mahasiswa untuk mengasah kemampuan berpikir dan nalar dalam berinovasi. Melalui pembelajaran yang melibatkan aktivitas kreatif, studi kasus, pemecahan masalah, dan kerja tim, berikutnya saya memberikan pembekalan informasi dan pengetahuan tentang layanan kesejahteraan guru yang telah disediakan oleh pemerintah pusat seperti PPG dan juga P3K. Melalui pembelajaran di dalam kelas dan sosialisasi di luar kelas melalui seminar maupun webinar, tindakan penting yang ingin saya lakukan adalah memberikan inspirasi serta motivasi kepada mahasiswa agar memiliki empati dan rasa peduli yang tinggi terhadap pendidikan di desa dengan menampilkan video tentang fenomena pendidikan di desa sebagai media pembelajaran. Tentunya sesuai dengan materi bahan ajar serta diakhiri dalam bentuk penugasan yang berpusat pada kemampuan berpikir kreatif dan daya cipta. Saya berharap bisa menjadi sosok yang berpengaruh bagi dunia pendidikan, sehingga bisa membawa perubahan bagi Indonesia menuju arah yang lebih baik. Saya yakin mewujudkan impian melalui inovasi pada karya ilmiah, mengajar dan mengabdi kepada masyarakat. Saya juga berharap penyelenggara beasiswa unggulan dapat mempercayai saya untuk memperoleh beasiswa. Bila benar saya terpilih dalam program beasiswa ini,
Saya akan mengalokasikan dana sebaik mungkin untuk kebutuhan perkuliahan dan memanfaatkan beasiswa ini dengan baik untuk mengembangkan diri dan bangsa. Salam, saya Hadi Alhail dari pelosok negeri untuk generasi unggul harapan bangsa. Thank you guys. Mungkin itu yang bisa saya share kepada teman-teman terkait esai yang pernah saya tulis dalam pendaftaran beasiswa unggulan tahun 2023. See you next time and see you next my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.